Ini dia topik paling receh di akuntansi. Tapi kadang masih aja ada yang suka kebingungan. Hai guys, hari ini saya mau sharing topik yang kelihatannya receh banget. Tapi saya pikir perlu saya bagiin. Di lapangan, kadang anak akuntansi suka kebingungan waktu dihadapin sama sebuah kejadian atau aktivitas yang ada di perusahaan. Mereka kadang bingung, kejadian atau aktivitas ini harus dicatat nggak sih di akuntansi? Atau nggak perlu sama sekali? Nah, buat yang ngerasa pernah bingung kayak gini, saya sharing logikanya gimana hari ini. Nonton aja video ini sampai beres biar kalian nggak kebingungan lagi nanti. Buat ngejawab kebingungan kayak gini, gampang sebenarnya. Dan saya yakin ini pernah kalian pelajari waktu masih cupu-cupunya belajar akuntansi. Cuman mungkin nggak ngeh, atau selewat aja karena ngerasa nggak penting saat itu. Pertanyaan ini bisa dijawab lewat langkah pertama di siklus akuntansi. Di awal banget waktu belajar siklus akuntansi, bahkan sebelum belajar saldo normal, debit kredit, jurnal, kita pernah diajarin kalau langkah pertama di siklus akuntansi adalah identifikasi transaksi. Kebingungan kayak tadi sebenarnya bisa dijawab lewat identifikasi transaksi. Apa sih yang dimaksud identifikasi transaksi ini? Identifikasi transaksi ini simpelnya kita harus bisa mutusin mana kejadian atau aktivitas yang kudu kita catat, dan mana yang nggak usah sama sekali. Kejadian atau aktivitas yang kita catat di akuntansi adalah yang minimal menuhin salah satu dari dua ciri ini. Pertama, ngelibatin duit, barang, atau jasa. Baik itu masuk atau keluar dari perusahaan. Atau kalau enggak, kejadian atau aktivitas ini bisa sampai ngerubah posisi keuangan perusahaan secara langsung. Selama memenuhi salah satu dari kedua ciri ini, kalian harus catat secara akuntansi. Di luar ini, nggak perlu guys. Sebagai tambahan, konsep-konsep akuntansi kayak business entity dan lain-lain tetap berlaku ya. Kalau masih bingung, saya kasih step-step logikanya deh. Nih guys, kalau kalian bingung apakah sebuah kejadian atau aktivitas perlu dicatat atau enggak, ikutin langkah ini. Pertama, pastiin kejadian itu untuk bisnis kalian atau bukan. Kalau bukan, udah nggak perlu mikir panjang-panjang. Udah pasti nggak perlu kalian catat. Mau itu untuk pribadi, transaksi bos kalian yang nggak ada kaitan sama bisnis, atau apapun yang bukan untuk bisnis kalian, lupain. Nggak perlu kalian catat. Kalau itu ternyata untuk bisnis, kalian identifikasi lebih lanjut. Ada mutasi duit, barang, atau jasa di perusahaan nggak? Kalau ada, itu kudu kalian catat. Tapi kalau nggak ada, kalian kudu identifikasi lebih dalam lagi. Apakah bisa berdampak sampai ngerubah posisi keuangan perusahaan secara langsung atau enggak? Kalau iya, kalian kudu catat. Tapi kalau enggak perlu kalian catat. Saya kasih contoh biar tambah ngerti deh. Katakan Mia mau cari karyawan baru buat di tokonya. Terus dia ngepost tuh di sosial media kalau dia lagi buka lowongan kerja. Baru juga beberapa jam. Ternyata yang ngelamar lumayan banyak. Tapi setelah Mia lihat-lihat, kayaknya nggak ada yang cocok buat bantuin dia deh. Dia tunggu-tunggu sampai jam makan siang. Kayaknya agak hopeless nyari di sosial media. Iklan aja deh. Mia terus bayar makan siangnya. Balik ke tokonya dan pasang iklan di salah satu platform job listing. Seudah dipasang, dia terima invoice untuk pembayaran iklannya. Dan baru dia bayar sore harinya. Nah, dari cerita singkat ini, kira-kira mana yang bisa kita anggap transaksi di akuntansi guys? Kalau kita lihat, ada beberapa events dan aktivitas yang Mia lakuin di cerita ini. Yang pertama, Mia posting lowongan kerja di sosial media. Yang kedua, Mia ada bayar makan siangnya. Selanjutnya, Mia pasang lowongan kerja di salah satu platform job listing. Mia juga nerima invoice dari platform job listing ini. Dan terakhir, Mia bayar invoice-nya di sore hari. Buat nentuin mana yang bisa jadi transaksi di akuntansi sama yang enggak, kita tinggal ikutin aja step yang tadi saya bagiin. Kita bahas semua ya, mulai dari aktivitas yang pertama, yaitu waktu Mia posting lowongan kerja di sosial media. Pertama-tama, kita lihat, ini kepentingan bisnis atau bukan. Kalau kita perhatiin, postingan ini jelas untuk kepentingan bisnisnya, terlepas dipasangnya di sosial media siapa. Kalau merupakan kepentingan bisnis, kita identifikasi lebih jauh. Ada mutasi duit, barang, atau jasa nggak? Pas posting, jelas nggak ada mutasi apa-apa. Jadi jawabannya enggak. Kalau nggak ada mutasi apa-apa, kita harus identifikasi lebih jauh. Apakah
aktivitas ini bisa berdampak ngerubah posisi keuangan perusahaan secara langsung nggak? Kalau kita lihat, posting lowongan kerja di sosial media nggak akan ngerubah apa-apa secara keuangan perusahaan. Kalau gitu, bisa kita simpulkan aktivitas ini nggak bisa kita anggap sebagai transaksi di akuntansi. Jadi, kita nggak perlu nyatet apa-apa dari aktivitas ini guys. Next, kita lihat aktivitas kedua, yaitu Mia bayar makan siangnya. Sama caranya, pertama kita lihat ini untuk kepentingan bisnis atau bukan. Waktu Mia bayar makan siangnya, ini jelas bukan untuk kepentingan bisnisnya. Ingat konsep business entity di akuntansi. Akuntansi misahin antara perusahaan dengan pemilik. Dan akuntansi bakal ngambil sudut pandang dari sisi bisnis atau perusahaan. Jadi kalau bukan untuk kepentingan bisnis, lupain, nggak ada transaksi yang perlu dicatat di sini. Aktivitas selanjutnya adalah posting lowongan kerja di job listing. Kita identifikasi pakai cara yang sama. Pertama, ini untuk kepentingan bisnis bukan? Jelas, ini untuk kepentingan bisnis. Kalau untuk kepentingan bisnis, kita lihat lebih jauh. Ada ngelibatin mutasi barang, duit, atau jasa di perusahaan nggak? Kalau cuman posting aja, jawabannya ya nggak ada mutasi apa-apa di perusahaan. Kalau nggak ada, kita lihat lebih jauh lagi. Ada dampak yang bisa ngerubah posisi keuangan secara langsung nggak di perusahaan? Ini juga jawabannya nggak ada. Jadi kesimpulannya, pas posting lowongan kerja di job listing ini, kita belum nyatat apa-apa secara akuntansi. Next, selanjutnya, waktu Mia nerima tagihan atau invoice dari job listing. Kita identifikasi pakai cara yang sama. Pertama, kejadian ini terkait bisnis atau enggak? Jawabannya jelas iya. Kalau iya, kita lihat apakah ada mutasi uang, barang, atau jasa di perusahaan ini enggak. Kalau baru terima invoice aja, di perusahaan nggak ada mutasi apa-apa guys. Kalau nggak ada, kita lihat lagi. Apakah berdampak secara langsung ke posisi keuangan di perusahaan atau enggak. Nah, pas Mia terima invoice secara keuangan, toko Mia jadi punya keharusan buat bayar. Atau dengan kata lain, ini berdampak secara langsung. Kalau ada dampak secara langsung ke posisi keuangan di perusahaan, ini harus kita akui sebagai transaksi dan kita harus catat di akuntansi. Terakhir, pas Mia bayar, kita identifikasi lagi pakai cara yang sama. Pertama, pembayaran ini jelas untuk kepentingan bisnis toko Mia. Kalau kepentingan bisnis, kita lihat lebih jauh. Ada mutasi uang, barang, atau jasa nggak? Yang namanya bayar berarti ngeluarin uang. Atau ada mutasi duit di perusahaan. Ini berarti secara akuntansi, kita harus akui aktivitas ini sebagai transaksi. Dan kita harus catat transaksinya. Gampang kan guys? Jadi kalau kalian bingung pas ada kejadian atau aktivitas di perusahaan, kalian bisa tentuin pakai cara ini sebenarnya untuk tahu apakah perlu dicatat atau enggak secara akuntansi. Kayak contoh lain misalnya, pas dapat kontrak tender kerjaan atau proyekan, kita perlu catat nggak nih secara akuntansi? Kita bisa ikutin step tadi. Pertama, jelas ini untuk kepentingan bisnis. Kalau untuk kepentingan bisnis, kita lihat lagi. Ada mutasi barang, duit, atau jasa nggak pas terima tender kontrak? Jelas belum ada apa-apa kalau baru terima tender. Kalau nggak ada, kita lihat lebih jauh lagi. Apakah bisa berdampak merubah posisi keuangan perusahaan secara langsung atau enggak? Kalau cuma terima kontrak tender, jelas nggak ada perubahan apa-apa. Beda kasusnya nanti pas ngasih barang atau mulai ngerjain proyeknya. Jadi kesimpulannya kalau cuma terima kontrak tender aja, ya kita belum nyatet apa-apa di akuntansi guys. Karena kita anggap belum ada transaksi yang terjadi secara akuntansi. Gampang kan logikanya guys? Jadi jangan bingung lagi ya buat nentuin kapan kita harus nyatet, kapan enggak di akuntansi. Semoga tips receh ini bisa berguna dan ngebantu kalian yang kadang masih suka kebingungan kapan kita harus ngelakuin pencatatan dan kapan kita nggak perlu nyatet apa-apa sama sekali. Buat yang suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan sharing ke teman-teman kalian ya. Kita bakal terus bahas konten-konten akuntansi dan finance lainnya buat kalian. Terus semangat belajar akuntansi dan tetap be simple!